people, kembali lagi dalam Time and Talks. Membahas mengenai industri kreatif pastinya tidak akan ada habisnya, karena industri kreatif terus berevolusi mengikuti perkembangan zaman dan juga memiliki lini yang sangat luas. Nah, maka dari itu di sini kita mau bahas lebih spesifik bersama dengan Mbak Atta. Hai. Halo. Hai Bianca, apa kabar? Baik, Wow. Mbak Atta baik? Baik, sehat? Sekali. Semangat ya? Semangat. Harus semangat anak Harus muda. semangat. Oke. Nah, di sini kan kita tuh membahas industri kreatif tuh pastinya luas banget ya, Mbak. Terutama bahkan dalam industri DKV juga nih. Nah, DKV itu dengar-dengar tadi ada tentang advertisement atau periklanan. Iya. Terus ada tentang broadcasting juga. Iya, Dan terakhir ada tentang Animasi. games dan animasi ya. Betul. Nah, kalau di Trisakti sendiri nih, sebagai universitas multimedia, gimana program studinya untuk bisa melatih para sumber daya manusia alias mahasiswanya nih yang sekolah di situ untuk bisa memang maksimalkan potensi mereka dalam bidang DKV ini? Oke, terima kasih Bianca. Ya, di program studi Desain Komunikasi Visual ini, khususnya di Trisakti Multimedia itu ada tiga konsentrasi yang kita pelajari. Jadi ada DKV yang secara umum besar, itu konsentrasi ada 3. Pertama tadi ada animasi dan game, kedua ada broadcasting, dan ketiganya ada advertising. Nah, dari ketiganya itu punya prospek atau pekerjaan nanti yang akan berbeda-beda dalam segi pengerjaannya atau segi kreativitasnya juga. Nah, di mana kalau di kuliah kita itu dari ada dasar, kemudian ada semester 2-nya, kemudian belajar dasar, kemudian ada semester 4 sudah ke konsentrasi spesifik, gitu ya? iya, lebih advance lagi. Kemudian di semester 6 ada program magang, project independen, dan di semester 7-8 itu seminar proposal dan sidang akhir. Gitu. Menarik sekali tuh Mbak Atta. Berarti kalau di Trisakti sendiri magang itu sifatnya wajib kah? Iya, wajib. Magang itu kita ada di semester 5, Bianca. Iya. 1 semester teman-teman DKV terjun langsung di industri, mereka praktek magang, praktek bekerja sesuai dengan konsentrasi masing-masing. Ada yang di televisi, ada yang di agensi periklanan, kemudian ada yang di studio animasi. Iya, betul sekali. Seperti yang produksi Jumbo tadi ya? Iya, salah satunya yang di Jumbo itu ada kakak alumni kita ya, Kak Iqbal, ya, itu yang bergabung di salah satu studi animasi yang bekerja sama untuk bikin animasi project Jumbo itu. Karena kalau ngomongin soal ini sangat luar biasa sekali ya. Iya. Karena bidangnya tuh luas dan untuk bisa magang berarti para mahasiswanya ini memang sudah harus tahu apa yang diinginkan untuk prospek karir ke depannya ya berarti. Iya, betul. Jadi dari awal di semester 1-2 mereka benar-benar belajar basic. Kemudian dia merasa bahwa talentnya cocok di mana nih? Ada konsentrasi ketiganya itu. Kalau memang dia, wah saya jago ilustrasi nih. Kemudian dia siap dengan beberapa praktek yang cukup cukup kompleks itu ada di animasi dan game. Ya, karena butuh device yang kuat. Butuh detail juga dalam mengerjakannya ya. Iya, kemudian juga waktu yang dipakai itu cukup panjang untuk mengerjakan proyeknya. Bahkan untuk kalau tadi ngobrol sama Mas Iqbal tuh per klipnya aja butuh effort yang luar biasa. Iya, ternyata betul banget. Padahal kita melihatnya sekilas ya. Iya, Nah, betul. Berarti memang Trisakti ini luar biasa karena menuntun mahasiswanya dari awal semester itu untuk bisa mengenali semuanya dulu ya. Iya. Untuk bisa tahu seperti apa sih pekerjaan dan juga skill-skill yang bisa dimiliki dalam bidang DKV. Betul. Nah, tapi ketika udah masuki semester yang udah mulai akhir nih, mereka akhirnya diminta untuk memilih apa yang menjadi spesialisasinya mereka ya. Iya, betul. Jadi kalau tadi ada di animasi juga yang tidak kalah asik juga di konsentrasi broadcasting, Bianca. Ya, kalau di konsentrasi broadcasting tuh teman-teman bisa syuting, bikin film dokumenter, kemudian syuting iklan. Nah, itu juga dosen-dosen kita dari praktisi yang langsung bergerak di perfilman, kemudian industri kreatif yang mengerjakan iklan. Jadi seru banget, mereka dimentorin sama dosen-dosen yang memang dari praktisi. Yang udah terjun langsung. Bener, jadi dosennya emang dari PH-nya juga, kemudian ngajar juga. Kemudian dari advertising juga. Ya, itu periklanan itu rata-rata kita bikin branding, ya, logo, kemudian ada
iklannya juga, campaign-nya juga gitu ya, ada desain yang dibuat juga untuk advertising, untuk mengiklankan atau mengkampanyekan desain dari mereka itu. Jadi benar-benar dari hulu ke hilir ya, akhirnya mempelajari. Dan karena sebenarnya kalau di cafe itu juga ada audiens yang butuh untuk diraih ya mungkin targetnya. Jadi pastinya nggak bisa semata-mata buat produk, tapi juga gimana produk ini bisa menggait audiens itu ya. Betul sekali. Nah, ngomongin soal itu, untuk magangnya sendiri, ada nggak sih program khusus dari Trisakti yang memang bisa membuat mahasiswa-mahasiswa ini bisa mengembangkan potensinya lebih lagi dan terjun langsung ke dalam industri? Iya. Jadi Bianca, kalau kita sudah memasuki fase magang, kita ada magang yang dari pemerintah ya, yang kemarin itu ada magang berdampak. Kemudian kita juga ada namanya magang mandiri, di mana magang mandiri itu kita punya mitra kerjasama, itu mahasiswa bisa magang dengan mitra-mitra kita, atau mahasiswa kita kayak sudah punya kenalan gitu ya, atau dari kakak tingkatnya itu merekomendasikan, gitu jadi sering rekomendasi kayak lanjutin dari magang itu dari cuttingnya gitu, jadi mereka magang, diserap. Kemudian ada beberapa mitra kita yang baru, kita survei tempatnya, kemudian cocok sama program studi, sama situasi pekerjaannya, itu biasanya kita akan jadi mitra baru, magang juga, bisa seperti itu. Jadi magang itu 1 semester Bianca, di semester 5. Kemudian di semester 6 itu kita ada project independen, ya, itu bekerja dengan tim. Tapi kita menghasilkan project real yang ada kliennya, Bianca. Jadi animasi berhadapan langsung lah ya dengan teman-teman yang mau meng-hire. Betul, animasi, bikin video animasi, film pendek gitu, ataupun game. Kemudian kalau advertising mereka bikin produk, branding. Kemudian kalau broadcast mereka bikin video iklan atau film dokumenter kayak gitu. Jadi nggak hanya mendorong untuk mahasiswanya bisa praktis bekerja baik itu lewat magang, tapi juga didorong untuk bekerja secara kolaboratif ya. Betul. Karena dalam kelompok tadi gitu. Iya, karena kan kalau di cafe itu Bianca kan sering kali itu di mahasiswa tuh rata-rata anak-anaknya introvert ya, kelihatannya kayak kerjanya tuh ya udah di kamar sendiri. Gitu ya. Iya betul, dalam artian konsep atau mengerjakan sesuatu yang memang butuh dia kerjakan sendiri, tapi secara di lapangan juga dia sangat bisa untuk bekerja kolaborasi atau berbentuk teamwork gitu. Jadi kan kalau misalkan kita lihat nih dari film Jumbo ataupun iklan kan nggak dikerjain sendiri ya, pasti ada lightingnya, kemudian ada videografernya, ada bagian fotografernya, kemudian sampai editing proses. Iya. Nah di bagian advertising atau iklan dia kan bikin promosinya ya. Posternya lah, kemudian ada video reels yang harus dipublish untuk audiens bisa tahu bahwa akan ada serial ini, seperti itu ya. Jadi semua saling terkait ya. Karena memang pada realitanya ketika beneran terjun ke dunia kreatif dan masuk production team tuh gak bekerja sendiri ya. Betul sekali, benar sekali. Dan juga kita dituntut juga disiplin Bianca. Jadi anak di cafe kalau kuliah oke lah, kita bisa santai nih ya. Tapi ketika sudah masuk di dunia industri kan semua by time ya. Jadi ada manajemen waktu, manajemen resiko, kemudian ada schedule yang harus diikuti dengan tertib. Jadi ya harus disiplin. Betul, setuju sekali. Karena ya kalau kita udah masuk ke dalam industri dan kita nggak bisa disiplin, mau sebagus apapun skill yang kita punya pasti nggak akan terpakai semaksimal itu ya. Kalau kita nggak bisa stick dengan apalagi waktu, krusial banget. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal ini juga, kalau di Trisakti Multimedia itu untuk tugas kelulusannya tuh apa sih, Mbak? Jadi, kalau di semester 7, 8 itu di semester 7 ada tahap seminar proposal. Jadi mahasiswa itu diberikan ya pemilihan judul. Ya kan, judul mereka tuh melakukan riset, observasi lapangan, kemudian mereka bertemu klien yang sungguhan, jadi kayak benar-benar mencari masalah, kemudian diangkat menjadi judul dan disidangkan. Jadi di seminar proposal itu mahasiswa itu kayak semacam gini loh Bianca, kita mengajukan judul untuk dibawa ke tugas akhirnya untuk dibuat karya. Nah setelah di seminar proposal lulus atau dianggap layak, kemudian lanjut di semester 8, kurang lebih kan 6 bulan ya, mereka tuh benar-benar ngerjakan di sidang preview dan sidang akhir dengan pemilihan ada skripsi dan tugas akhir karya.
Kalau tugas akhir karya itu mahasiswa juga tetap ada penulisan Bianca, kayak ada tetap ada skripsi naratifnya ya, deskriptifnya, ada penulisan, kemudian ada disertakan juga lampiran-lampiran risetnya. Dan yang paling penting mereka juga harus bikin karya Bianca. Jadi kayak ada produknya iya lah ya. produknya benar-benar kayak misalnya kalau mau bikin video iklan benar-benar mereka melakukan syuting, kemudian di editing, kemudian ada hasil videonya. Setelah itu mereka juga ada media pendukungnya Bianca yang dikerjakan. Jadi kayak bikin posternya untuk si video tadi yang udah dibuat, kemudian merchandise-nya. Misalnya kayak bikin t-shirt, bikin mug, bikin keychain kayak gitu-gitu ya. Jadi pin, stiker, jadi banyak banget perintilannya yang dibikin gitu kan. Jadi kayak nggak hanya sekedar tugas akhir, tapi benar-benar memang disiapkan dari mulai proyek utama sampai proyek pendukungnya ada, plus penulisnya cukup complicated. Cukup kompleks ya ternyata. Bener-bener. Nah berarti kalau mahasiswa mengajukan proposal nih Mbak, mereka itu udah harus menyiapkan konsep, kurang lebih overview-nya mau ngapain, dan betul. mungkin lebih ke dampaknya juga akan bagaimana ya? Iya, jadi makanya dari permasalahan yang ditemukan di lapangan itu, mahasiswa akhirnya menemukan solusi dari karya yang dibuat tadi. Apakah karyanya itu sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian juga dicapai hasilnya dan berguna, bermanfaat untuk si klien atau bahkan untuk khalayak umum, sehingga dia memberikan dampak positif. Artinya karyanya diterima oleh masyarakat, gitu Bianca. Betul, karena dalam industri kreatif sendiri memang harus bisa memberikan dampak itu ya Mbak. Iya, betul. Dan memang harus konseptualnya itu harus sangat detail. Benar. Dan di sini pun walaupun masuk ke dalam industri kreatif, tapi juga dituntut untuk bisa menghasilkan solusi yang berbasis data ya. Iya. Karena tadi dari riset. Iya betul. Bahkan untuk narasinya berarti apa? Filosofi karya kah? Jadi untuk narasinya tetap, jadi deskripsi secara penelitian teoritis, kemudian ada beberapa penulisan yang tetap harus masuk ke dalam papernya tadi ya, makalahnya tadi, itu berupa hasil risetnya, sampai dengan proses storytelling, storyline, kemudian sampai dengan teori yang digunakan, kemudian sampai mereka bikin sketsa, ya. Jadi kan kalau dari tadi ada 3 konsentrasi, itu 3-3-nya berbeda Bianca. Jadi sesuai dengan konsentrasinya. Spesifikasinya iya, sangat-sangat menjurus gitu ya. Iya. Jadi beda-beda pasnya kalian. Betul. Yang dituliskan juga berbeda, karyanya juga berbeda. Jadi pastinya memang dalam proses pembuatan karya pun pastinya mengejar autentisitas ya. Iya, dan juga betul. originalitas, kayak ide Betul. apa sih yang sebenarnya dari pribadi ini gitu. Betul. Karena kan nanti selain ada originalitas, penulisan juga akan ada Turnitin yang dilihat ke originalitas. Ngecek AI ya. Iya, jadi kan sekarang kan kalau marak ya kita bisa copy paste gitu ya. Nah, itu ada pengecekan juga. Jadi tugas akhir di kampus kita itu juga untuk hasil sampai di penulisan dipublish tuh benar-benar sudah melalui tahap-tahap penyaringan yang luar biasa. Biar memang yang dipublikasikan itu berkualitas dan udah Betul. terjamin ya, faktual baik dari informasi dan juga nono ya plagiatnya nggak Iya, boleh. bener. Apalagi kan kalau di kafe tuh riskan banget dengan plagiat kan ya. Jadi kayak mulai dari penulisan udah pasti harus disaring. Karya yang dibikin pun ya kan itu juga benar-benar kayak benar-benar harus originalitas kita, ilustrasinya, kemudian digital paintingnya atau segala macam digital artnya, kemudian atau karakter yang kita buat juga, itu kayaknya semuanya benar-benar hasil karya sendiri. Betul, karena ya memang beda sih rasanya kalau dari ide sendiri dan menjiplak gitu kan. Dan sebagai orang-orang yang memang ingin terjun di dunia kreatif harus dibiasakan sih untuk memang tidak melakukan hal seperti itu. Betul sekali. Nah, ngomong-ngomong nih Mbak soal kerja, nah serapan dari mahasiswa-mahasiswa di Trisakti Multimedia ini sendiri selama ini alumni udah berhasil kemana aja nih? Ya, ini yang menarik. Jadi kemarin kita juga sempat nih dapat mention ya dari wilayah pendidikan tinggi kita, itu dari lulusan kita tuh 93% itu diserap industri setelah lulus. Tinggi menarik sekali ya persentasenya. Jadi hampir kayak mereka tuh benar-benar diminati banget sama industri, karena tadi kita kan udah masuk di era digital, jadi serapannya itu banyak yang diserap di
studio animasi, udah pasti yang konsentrasi animasi. Kemudian agensi ya, itu yang dari konsentrasi advertising. Kemudian di stasiun TV, kita kan ya walaupun sudah banyak media YouTube dan lain sebagainya, itu kan tetap butuh kru ya. Dan tetap keberlanjutannya masih ada nih sampai sekarang. Anak-anak broadcasting itu diserapnya di sana, Bianca. Ada yang jadi videographer, fotografer, editing video, editing sound, kemudian jadi lightingnya. Pokoknya seru banget dan sangat luas sih, Bianca. Jadi memang sangat beragam ya, baik dari prospek kerja dan juga serapan alumni Trisakti Multimedia. 93% loh, itu tinggi sekali Mbak Atta. Iya, dan harapannya tuh sampai sekarang pun juga kita berusaha alumni kita itu bekerja ya. Ya, kita berdoa tentunya berusaha ya. Benar. Jadi kalaupun ada yang memilih wirausaha pun tuh kayaknya masih di bidang DKV loh, Bianca. Jadi mereka kayak yaudah kita berwirausaha, yuk kita buat brand apa, kemudian diproduksi. Kemudian ada yang kayak bikin brand kaos gitu ya. Jadi mereka tuh kayak teknologi grafika ya. Gitu. Jadi mereka jadi kerjasamanya sama prodi kita yang satu lagi di teknologi grafika. Jadi teman DKV itu ngedesain, kemudian kolaborasi dengan teman teknologi grafika, bikin cetakannya, bikin proses sablon ataupun cetak kaosnya. Pun dikemasnya juga sama. Mereka saling kerjasama juga bisa banget. Luar biasa sekali sih Mbak Atta, karena benar-benar unggul dalam 3 bagian itu ya, bahkan Betul. di DKV. Nah, terakhir nih sebelum kita akhiri episode kali ini, Mbak Atta, coba kasih pesan buat mahasiswa saat ini yang ingin terjun ke dunia kreatif. Pesannya apa ya? Yang pasti kita harus suka sama apa yang kita pilih. Ya, kemudian kita sungguh-sungguh, kemudian kita selalu mau berproses. Betul sekali, yang penting berprosesnya ya. Benar, Oke. Itu dia. Terima kasih untuk sharing yang sangat insightful ya Mbak Atta. Sampai jumpa di episode TMM Talks lainnya. Terima kasih. Bye.